kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di PC. Sebelum kita menjelaskan komponen yang ada di PC, kita harus membuka casingnya terlebih dahulu. Begini caranya. Pertama kita buka bautnya dulu, agar kita bisa buka casingnya. Bautnya jangan sampai hilang ya, nanti nggak bisa pakai. Tarik. Fungsi dari motherboard adalah menyediakan tata letak terbaik untuk semua komponen yang ada di komputer, menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, dan video card melalui hubungan komponen, menyebarkan daya untuk bagian komputer sesuai kebutuhan setiap bagian. Heatsink. Heatsink di sini sebagai penukar panas pasif atau menyalurkan panas agar suhu tetap optimal. Nah, di dalam heatsink terdapat South Bridge, seperti namanya, yaitu sebagai alat penghubung. Nah, guna South Bridge di sini adalah untuk mengontrol bus IDE, USB, dukungan PNP, penghubung antara PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse, serta fitur sebagai fitur power management pada perangkat lain. Nah, selanjutnya ada North Bridge, sama seperti South Bridge, yaitu sebagai penghubung. Nah, guna North Bridge adalah menghubungkan prosesor dengan memori dan graphics controller, AHP dan PCI. Fungsinya mengolah data dari RAM dan VGA. PCI merupakan singkatan dari Peripheral Component Interconnect. Slot PCI adalah tempat untuk menyisipkan and-on card LAN, sound, hingga TV tuner. Di motherboard ini memiliki dua slot PCI. PCI Express atau bisa disebut PCIe adalah komponen yang berperan sebagai port untuk menghubungkan antara komponen tertentu di PC, salah satunya untuk VGA. PCIe sendiri merupakan singkatan dari Peripheral Component Interconnect Express, dan PCIe ini memiliki jenis tersendiri tergantung dari dukungan motherboard. Fungsi dari HDD atau hard disk adalah sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual, seperti PDF, MP3, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada power supply. Nah, seperti namanya, power supply yaitu untuk menyuplai power ke motherboard sehingga komponen-komponen yang ada di motherboard bisa berjalan semestinya. Fungsi dari fan CPU adalah menarik panas dari CPU sistem dan komponen lainnya dalam enclosure. Di bawah fan ini terdapat CPU atau yang biasa disebut dengan prosesor, yang fungsinya adalah sebagai otak dari komputer, yang akan memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer, dan juga memproses informasi yang dimasukkan dalam komputer. Ada juga fan casing, yang fungsinya itu memiliki tujuan yang sama dengan fan-fan yang lainnya, yaitu mendinginkan komputer kamu, karena komputer yang panas akan memperlambat kerja komputer. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari RAM. Fungsi dari RAM itu sendiri adalah menyimpan memori sementara saat data aplikasi dijalankan atau saat sedang running. Jadi, saat aplikasi itu berjalan, datanya bakal diolah di RAM, lalu bakal pindah ke HDD. Baterai CMOS merupakan baterai yang berfungsi untuk memberikan daya pada sebuah memori pada motherboard sebagai pengatur konfigurasi. 24 pin power berfungsi memberikan power dari power supply ke motherboard. Itulah tadi fungsi dan beberapa komponen yang ada di PC. Setelah itu kita tutup lagi kembali casingnya agar bisa digunakan kembali. Anjay, estetik. Oke, sekian itulah penjelasan tentang komponen-komponen yang ada di PC. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.